Syekh Suluhi yang bernama asli Dewo Agung Pranoto Kusumo adalah ulama pribumi dari keturunan dari Kerajaan Majapahit. Beliau seorang putra dari Raja Brawijaya kelima, yaitu Dyah Ranawijaya. Berkuasa tahun 1478 sampai tahun 1527. Syekh Suluhi mempunyai nama kecil Suryo Kusumo ini, masih saudara dengan Raden Patah, Sultan Demak. Dewo Agung Pranoto Kusumo atau yang dikenal dengan nama Syekh Suluhi pernah menjabat sebagai Bupati Barat, yang sekarang bernama Kecamatan Purwodadi, salah satu kecamatan di Magetan. Ketika pembangunan Masjid Agung Demak yang merupakan tempat berkumpulnya para ulama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut Wali Songo akan dimulai, beliau diberi tugas khusus bersama Temenggung Singo Lawean, Demang Sukaten, Abdul Sai, Yusak, dan Jalal Abdul Sari untuk mencari perbekalan, material, guna mendukung kegiatan pembangunan Masjid Agung tersebut sekaligus untuk berdakwah agama Islam. Dalam melaksanakan pengabdiannya menyuplai perbekalan untuk pembangunan masjid yang dibangun Kerajaan Demak tersebut, Syekh Suluhi menjalaninya dengan lampah suluh yang merupakan makna dari menempuh jalan untuk menuju Allah. Maka dari itu wajar saja apabila penderek, pengikut santrinya, sering menyebut beliau dengan Syekh Suluhi. Di sisi lain di sebelah sungai yang berada persis di sebelah barat makam Syekh Suluhi inilah yang konon dipergunakan oleh Syekh Suluhi sebagai media dan sarana untuk mengirimkan perbekalan-perbekalan yang telah beliau dapatkan untuk dikirim ke Raja Demak. Perbekalan yang beliau kirim untuk pembangunan Masjid Demak itu tak terbatas jumlahnya, hingga berlipat-lipat. Dalam bahasa Jawa disebut wilaangaan. Maka tak ayal di kemudian hari, jadilah desa ini menjadi desa Wilangan. Ada versi lain yang menyebut bahwa saat Syekh Suluhi mencari bambu di daerah itu ada banyak sekali jumlahnya, yang dalam bahasa Jawa, jumlah artinya Wilangan, lalu daerah itu dinamakan Wilangan. Setelah lama mengabdi, di saat Syekh Suluhi mendekati usia lanjut, beliau berwasiat, bila saatnya kelak aku memenuhi panggilan Allahu Robbi, maka kebumikanlah diriku di timur sungai, pintanya. Tak lama berselang, beliau memenuhi panggilannya. Rupanya, keluarga dan para santri beliau tidak bisa melaksanakan wasiat Syekh Suluhi yang minta dikubur di timurnya sungai. Dikarenakan mereka semua bermukim di sebelah barat sungai. Kemudian dikebumikanlah Syekh Suluhi ini oleh kerabat dan pendereknya di sebelah barat sungai tersebut. Beberapa hari setelah penguburan itu, suatu karomah yang luar biasa ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat saat itu. Sungai yang sebelumnya mengalir di timur makam tersebut akhirnya melintas di sebelah baratnya makam Syekh Suluhi. Maka dengan sendirinya makam Syekh Suluhi pun berada di timur sungai sesuai dengan wasiat yang telah beliau pesankan. Dengan begitu, makam tersebut ke wilayah Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukan berada di wilayah Desa Caruban, Kabupaten Madiun, karena sungai tersebut merupakan pembatas dua wilayah tersebut. Sekarang kita bisa mengunjungi makam Syekh Suluhi yang berada di sebelah timur aliran sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun.